Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semzahra Rianti Santosa dengan NPM 1301110200107 dengan teman-teman saya yaitu Fala Musyafa Putra dengan NPM 2701110200020 dan juga Nur Cahyani Yuniarti dengan NPM 2001110200179 dari kelompok 3 PB Agama Islam kelas 53 ingin menjelaskan tentang 10 potensi bahaya perkembangan iptek yang tidak dilandasi dengan syariat Islam. Daripada berlama-lama, ayo kita lihat videonya. Potensi bahaya yang pertama adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk berbuat tindak kriminal. Misalnya, contoh, ada seseorang mempelajari ilmu komputer, yang mana ilmu komputer ini sangat luas dan sangat bisa dikembangkan di era globalisasi saat ini. Nah, jika satu orang yang mempelajari ilmu tersebut tidak mempelajari ilmu tersebut dengan baik, tidak mengerti bagaimana cara mempelajari dan menggunakan ilmu dengan baik, bisa saja meskipun dia pintar, meskipun dia bisa belajar menguasai berbagai teknik di ilmu komputer, tetapi dia menggunakan tekniknya itu dengan cara yang salah. Misalkan dia menjadi hacker, dia menjadi peretas, dia menjadi orang-orang yang menghack misalkan akun bank seseorang yang mana itu bersifat pribadi sekali, dan itu bisa membahayakan orang-orang yang dihack tersebut. Potensi yang kedua adalah penyalahan jaringan komunikasi oleh teroris. Seperti yang kita semua sudah ketahui, di era globalisasi saat ini jaringan komunikasi berkembang dengan sangat pesatnya. Semua orang bisa berkomunikasi dari satu tempat yang berbeda dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, bisa langsung berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, hal ini menjadi peluang bagi para teroris, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka untuk melakukan misalkan pensabotasean atau melakukan teror lewat jaringan komunikasi, yang mana hal itu dapat membahayakan sekali, dapat memecah belah persatuan umat, dapat juga menimbulkan kesalahpahaman, dapat juga menimbulkan kerugian dan menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Hal ini tanpa di jaringan komunikasi, tanpa penggunaan yang baik, tentu saja ini dapat menjadi sesuatu yang bisa membahayakan bagi banyak pihak. Potensi yang ketiga adalah penggunaan informasi dari suatu situs tertentu yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Saat ini semua orang mungkin sudah tidak asing dengan istilah sosial media ataupun media-media lain yang menyebarkan informasi pribadi ke publik. Nah, jika ada seseorang yang tidak tahu bagaimana baiknya cara menjalankan sosial media, bagaimana cara menggunakan internet ini dengan baik, nah, hal ini tuh bisa saja menjadi peluang mereka untuk mengambil data-data pribadi seseorang untuk kemudian disebar luaskan lagi ke banyak orang yang semestinya itu tidak boleh dan tidak perlu. Nah, tanpa ilmu agama, tanpa pengertian yang baik tentang ilmu, tanpa pengertian yang baik tentang menjaga kerahasiaan dan aib seseorang, hal ini tentu saja mungkin bisa terjadi. Maka dari itu ilmu agama sangat diperlukan di sini, karena kita sesama muslim wajib untuk melindungi aib sesama saudara muslim kita. Kita tidak boleh menyalahgunakan ilmu-ilmu yang kita punya, kita tidak boleh menyalahgunakan informasi-informasi yang kita dapat, kita tidak boleh menyebarluaskan apapun yang sebenarnya itu tidak perlu kita sebarluaskan. Yang selanjutnya ada sifat konsumtif manusia, karena sekarang semua barang sudah bisa didapatkan dengan mudahnya. Sebenarnya sifat konsumtif itu wajar dimiliki manusia, tetapi sifat konsumtif yang disinggung ialah manusia yang mengonsumsi, memakai, atau membeli barang secara berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwa berlebihan itu ialah sifatnya setan. Memangnya kita mau disamakan dengan setan? Tentunya tidak mau. Dan selanjutnya ada degradasi moral yang menyebabkan seseorang kaya dengan materi tapi miskin dengan rohani. Hal ini sering terjadi di kalangan pelajar, di mana kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material. Dan yang selanjutnya, meningkatnya
sifat individualitas. Seperti yang kita ketahui, manusia ialah makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan satu sama lain. Beda halnya dengan sifat individualitas, di mana sifat tersebut hampir tidak mementingkan hal-hal sekitar. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial sebaiknya tidak mementingkan diri sendiri, layaknya baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, dan yang ketujuh, manusia lebih memilih melakukan video call dibanding bersilaturahmi secara langsung. Semakin berkembangnya teknologi, video call memanglah sarana manusia untuk bersosial. Tetapi hal inilah dimana jika kita terlalu menggunakannya, kita terlalu menggunakan video call secara berlebihan, bersilaturahmi secara langsung menjadi hal yang jarang digunakan. Maka dari itu sebaiknya video call tidak sering digunakan, atau hanya digunakan jika tidak dapat dipastikan untuk bersilaturahmi secara langsung. Selanjutnya ada penggunaan sosial media yang sekarang marak bermunculan penyimpangan terhadap nilai-nilai agama. Contohnya seperti aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan sekarang pun yang lagi viral yaitu TikTok. Di dalam TikTok itu konten-kontennya itu banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contohnya seperti mereka itu menganggap sesuatu yang bertentangan itu sebagai hiburan, padahal seharusnya itu tuh tidak berfaedah dan seharusnya juga jangan ada konten seperti itu, karena sama saja itu mengajak orang-orang untuk percaya bahwa itu tuh wajar gitu. Yang seharusnya bertentangan sama agama itu malah diwajarkan sama orang-orang. Lalu ada kecanduan game online yang menyebabkan kita lupa beribadah. Contohnya seperti ini, ada orang saking terlalu asyiknya bermain game sampai dia lupa sholat. Dia bermain game dari pagi sampai sore, dia melupakan sholat duhur, asar, dan saat malam pun dia karena terlalu capek akhirnya tidur. Dia lupa sholat maghrib, sholat isya, sampai subuh pun dia lupakan, seperti itu. Dan yang terakhir itu, sekarang banyak sekali orang yang mendengarkan musik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa musik itu merupakan hiburan di kala penat. Dalam Islam musik itu diharamkan, tapi tidak jarang juga orang muslim yang mendengarkan musik setiap harinya, lebih banyak mendengarkan musik daripada mendengarkan sholawat. Bahkan ada pula yang terlalu menghayati musik daripada ketika dia membaca Al-Quran. Seperti itu. Seharusnya yang seperti itu tidak dimaklumi. Yang seperti itu seharusnya tidak dimaklumi karena merupakan penyimpangan dari ajaran-ajaran agama. Jadi cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.